Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yang mana pada pertemuan sebelumnya kita berhenti pada pembahasan tentang sholat, ya, seputar tentang sholat, dan sudah kita sampaikan intinya adalah bahwasanya sholat laki-laki maupun perempuan itu kurang lebih sama, ya, rukun-rukunnya, kemudian wajibat-wajibatnya, sunah-sunahnya, dan yang lain sebagainya, ya. Mungkin hanya berbeda pada beberapa segi saja, contohnya seperti dalam masalah menutup aurat, ya, atau masalah yang lainnya. Adapun secara umum, ya, hal-hal sebagaimana misalnya laki-laki disunahkan untuk melakukan hal ini dan hal itu, maka bagi wanita pun juga seperti itu. Jadi kaidah asalnya sholat laki-laki itu atau sholat perempuan itu sama seperti tata cara sholat laki-laki. Dan kemarin kita sudah membaca secara cepat, yaitu rukun-rukun sholat. Di sini insya Allah akan kita baca secara cepat juga, yaitu tentang wajib-wajib sholat, ya. Wajib-wajib sholat ini apabila seseorang meninggalkannya, ya, menurut sebagian ulama, wajib-wajib sholat ini apabila seseorang meninggalkannya, maka kalau dia meninggalkannya dengan sengaja, maka sholatnya bisa batal. Namun apabila dia meninggalkannya karena lupa, maka dia tidak perlu untuk mengulanginya, tapi cukup nanti di akhir sholat ditambal dengan sujud sahwi. Apakah wajib-wajib sholat itu? Di sini disebutkan diantaranya adalah takbiratul intiqal atau takbir perpindahan. Jadi dalam sholat itu ada dua macam takbir. Yang pertama takbiratul ihram, yaitu adalah pembuka sholat, dan ini hukumnya rukun, alias apabila seorang lupa takbiratul ihram maka sholatnya tidak sah. Dan yang kedua adalah takbiratul intiqal atau takbir perpindahan. Misalnya seorang dari berdiri menuju rukuk, ya, Allahu Akbar. Ini jadi yang dimaksud adalah takbirnya, ya, bukan mengangkat tangannya. Kalau mengangkat tangannya ini adalah hukumnya sunnah, tapi takbirnya itu adalah pengucapan lafadz Allahu Akbarnya, ya. Dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk di antara dua sujud, ini namanya takbiratul intiqal. Yaitu adalah suatu takbir yang menandakan perpindahan seseorang dari suatu rukun ke rukun yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah pengucapan Sami Allahu liman hamidah, ya. Ini tatkala seseorang bangkit dari rukuk, ya. Dan yang ketiga adalah pengucapan Rabbana walakal hamd, ya. Dan dalam masalah Rabbana walakal hamd ini sekedar faedah, itu ada 4 pengucapan, ya, yang sahih semuanya. Seorang bisa memilih. Yang pertama adalah Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang kedua Allahumma Rabbana lakal hamdu, tidak pakai waw. Yang ketiga Rabbana walakal hamdu. Yang terakhir adalah Rabbana lakal hamdu, ya. Ini 4 riwayat yang bisa dipakai oleh seseorang tatkala dia sholat. Dan apa manfaat dari kita memakai lafadz-lafadz yang berbeda ini? Yang pertama yaitu lebih mengamalkan sunnah. Berbeda dengan ketika kita hanya menggunakan satu lafadz saja, ya berarti kita hanya mengamalkan sebuah sunnah saja. Tapi tatkala kita mengamalkan beberapa riwayat yang datang dalam masalah ini, maka kita seolah-olah lebih banyak mengamalkan sunnah yang bermacam-macam. Dan faedah yang kedua yaitu bisa menghilangkan rasa bosan. Tatkala seseorang memakai lafadz dalam sholat yang berbeda-beda, itu dia akan lebih fokus dan tidak bosan, ya. Jadi sholatnya bisa lebih khusyuk dan lebih bersemangat. Kemudian yang keempat dan kelima di sini disebutkan yaitu adalah tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud, ya. Ini juga merupakan wajib sholat. Apabila seseorang misalnya lupa, ya, jadi misalnya ketika dia sholat yang lebih dari 2 rakaat, kemudian dia lupa tasyahud awal, maka dia tidak perlu kemudian misalnya lupa terus sudah berdiri tegak gitu, ya, sudah berdiri tegak, maka dia tidak perlu untuk duduk, ya. Ini perbedaannya wajib dengan rukun.
Jadi kalau rukun itu memang harus dikerjakan, tapi kalau wajib, kalau dia sudah lupa meninggalkannya maka tidak perlu diulang ya. Dan patokan seseorang tatkala dia lupa tasyahud awal ya, apakah dia itu masih boleh untuk duduk lagi atau tidak, yaitu dilihat. Kalau dia sudah berdiri secara sempurna ya, jadi misalnya dia dari sujud kemudian Allahu Akbar berdiri tegak ya, sudah masuk ke rakaat selanjutnya, terus dia ingat, maka nggak boleh dia balik ke wajib sholat tadi, yaitu tasyahud awal ya. Karena kaidahnya apabila seseorang, dan wajib sholat ini menurut sebagian mazhab itu hukumnya ini ya, sunnah atau tidak wajib ya. Dan kaidahnya apa? Apabila seseorang sudah masuk ke dalam suatu hal yang wajib, maka dia tidak boleh meninggalkan suatu hal yang wajib itu untuk mengerjakan suatu hal yang tidak wajib atau sunnah ya. Jadi kalau ingatnya itu sudah pas sudah berdiri, maka ini tidak perlu balik lagi untuk sujud ya. Tapi kalau ingatnya sebelum dia berdiri tegak ya, misalnya hanya 1/8 gitu ya, bentar lagi berdiri tegak, maka ini masih boleh dia kembali untuk melakukan tasyahud awal ya. Terus yang jadi pertanyaan sebagian itu apa? Kalau seperti ini, apakah nanti di akhir dia perlu sujud sahwi atau tidak? Ya, maka sebagian ulama merincikan. Ya, kalau dia ingatnya itu ketika hampir berdiri, jadi lebih dekat ke arah berdiri, maka ini nanti disunahkan untuk sujud sahwi di akhir sholat. Tapi kalau ingatnya itu masih ya dalam keadaan ya agak duduk seperti itu ya, atau alias rukuk mungkin belum kelihatan terlalu berdiri ya, maka ini tidak perlu sujud sahwi. Wallahu a'lam. Demikianlah itu diantara yang disebutkan berkaitan dengan wajibatus sholat. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang sunnah-sunnah sholat. Di dalam buku ini sunnah-sunnah sholat dibedakan menjadi dua, yaitu sunnah qauliyah atau yang berkaitan dengan perkataan, dan sunnah fi'liyah atau yang berkaitan dengan perbuatan. Sunnah-sunnah sholat yang berkaitan dengan perkataan, yang pertama adalah doaul istiftah ya, doa istiftah, atau dalam nama lainnya adalah doa iftitah ya, artinya adalah pembuka yang dibaca tatkala seseorang selesai dari takbiratul ihram dan sebelum mengucapkan ta'awudz ya. Dan riwayat atau redaksi yang berkaitan dengan doa istiftah ini atau doa iftitah sangat bermacam-macam ya, di antaranya seperti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya sampai akhir. Kemudian ada juga subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk ya. Kemudian ada juga wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin, dan selanjutnya. Nah, ini sebaiknya seseorang apa? Terkadang pakai ini, terkadang pakai itu, agar seperti tadi lebih mengamalkan sunnah. Dan kemudian selanjutnya adalah al-isti'adzah atau al-isti'adzah, mengucapkan ta'awudz ya. Ta'awudz ini adalah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, atau juga boleh a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Intinya kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla agar dihindarkan dari bisikan atau gangguan setan tatkala kita melakukan sholat ini. Dan ini juga hukumnya sunnah. Kemudian setelah melakukan isti'adzah, di antara sunnah yang lainnya adalah, yang ketiga adalah at-ta'min ya. At-ta'min artinya adalah mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah. Dan ini mencakup sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Disunahkan bagi kita semua untuk mengucapkan amin. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammana al-imamu fa'aminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah atau maka ikutilah. Nah, para ulama itu mereka punya pembahasan yang unik ya, masalah kapan seorang makmum mengucapkan amin ya. Jadi kalau kita lihat hadisnya, idza ammanal imam ya. Kalau kita lihat secara zahir ya, ini belum dipahami secara mendalam. Kita coba belajar berpikir. Kalau kita lihat hadisnya, idza ammanal imam, apabila imam
selesai mengucapkan amin, ya, fa'aminu, maka ucapkanlah kalian wahai para makmum, adalah bukan ketika imam selesai bilang amin baru kita bilang amin, ya. Ini salah satu yang menunjukkan bahwasanya bahasa Arab itu sangat luas dan kaya, ya. Jadi sebagaimana dikatakan dalam bahasa Arab, idza tahalal imamu fartahilu, ya. Maksudnya apa? Bukan apabila imam atau pemimpin kalian itu sudah pergi, maksudnya sudah sampai tujuan baru kalian pergi, bukan, ya. Tapi begitu pemimpin kalian berangkat menggerakkan kendaraannya, maka kamu ikut di belakangnya. Itu artinya, ya. Jadi idza ammanal imamu fa'aminu artinya adalah apabila imam mulai mengucapkan amin, ya. Jadi tidak mendahului imam, kemudian tidak berbarengan pas saat imam mengucapkan, dan tidak terlalu terlambat, ya. Terlambat itu maksudnya imamnya bilang amin dulu baru kita bilang amin, enggak. Tapi kita apa? Begitu kita mendengar imam bilang a, ya, maka kita ikuti amin, seperti itu, ya. Ini merupakan salah satu atau sebagian pendapat ulama, di antaranya dikuatkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala, dan sebagian ulama yang lain mengatakan maksud idza ammanal imamu fa'aminu maksudnya adalah apabila imam sudah selesai membaca waladdallin maka kalian ucapkan amin, ya. Jadi dua penafsiran ini adalah penafsiran yang paling dekat, ya. Jadi bukan maksudnya kalau imam sudah selesai amin baru kita amin, entah itu imamnya bilang a dulu baru kita bilang amin, atau begitu imam selesai waladdallin kita ucapkan amin, seperti itu. Dan sedikit berbagi faedah dalam mengucapkan amin, ini juga sebagian orang terkadang salah. Jadi cara mengucapkan amin yang tepat insya Allah itu adalah yang pertama, hamzahnya ini atau alifnya ini adalah mad badal, ya. Ya. Jadi amin. Adapun yang belakang yaitu minnya itu adalah 4 harokat, ya. Jadi cara mengucapkannya adalah waladdallin amin, seperti itu, ya. Jadi yang pertama 2 harokat, yang kedua 4 harokat, sebagian ulama mengatakan boleh 6 harokat, ya. Ini diantaranya dijelaskan oleh salah seorang imam Masjidil Haram yang bernama Syekh Abdullah Basfar hafizahullah. Kemudian lanjutan hadisnya adalah fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya. Barang siapa yang aminnya itu berbarengan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, selanjutnya di antara sunnah perkataan dalam sholat adalah membaca surat, ya. Membaca surat setelah Al-Fatihah ini juga merupakan sunnah, ya. Jadi meskipun hukumnya sunnah, namun tidak selayaknya terus tidak dibaca, ya. Jadi namanya kita sholat itu kan kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, ya. Jadi jangan sampai setelah belajar ini kok tahu oh itu sunnah kok ternyata, udahlah mending tidak usah dibaca, nggak berdosa, tidak, ya. Tapi kita tatkala sholat memberikan yang terbaik kepada kita, ya. Allah saja itu memberikan kita rezeki yang terbaik, ya. Masa kita memberikan kepada Allah apa yang bukan yang terbaik, ya. Jadi maksudnya untuk apa kita tahu kalau ini sunnah, itu wajib dan sebagainya, ini kita terapkan tatkala misalnya dalam suatu kasus, ya. Contohnya apa? Misalnya ada seorang yang dia bangun mepet, waktunya hampir habis, ya. Misalnya orang bangun subuh mepet, matahari mau terbit misalnya. Dalam masalah ini tentu dia harus usahakan menyelesaikan sholat kalau bisa sebelum habis waktunya, ya. Meskipun kaidahnya adalah apabila, atau dalam hadis disebutkan apabila seorang telah berhasil mendapatkan 1 rakaat dalam waktu tersebut maka dia telah mendapatkan sholat. Tapi usahakan dalam masalah ini adalah dia kerjakan seluruh rakaat sholat itu dalam waktunya kalau bisa. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini itu dia bisa prioritaskan, ya, mana yang hukumnya rukun, mana yang hukumnya wajib, dan mana yang hukumnya sunnah, ya. Kalau memang waktunya sangat mepet, dia tidak bisa
membaca atau melakukan hal-hal yang sifatnya sunnah seperti membaca surat ini, ya udah baca Al-Fatihah aja, kemudian rukuk, ya. Jadi masalah kita mengetahui ini sunnah dan sebagainya, salah satu hikmah atau tujuannya apabila kita sedang berada dalam keadaan-keadaan yang kondisional, ya. Bukan berarti terus sunnah nggak usah dikerjakan, tidak, ya. Selama kita mampu maka kita hendaknya kerjakan. Baik, dan disunahkan juga, ya, tatkala membaca Al-Quran itu dengan tartil, dengan tadabbur, ya. Meskipun khusyuk, ya, kata para jumhur ulama hukumnya sunnah, namun sekali lagi kita harus berusaha memberikan yang terbaik untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara sunnah yang lainnya yaitu adalah membaca tasbih tatkala rukuk dan sujud, ya. Yaitu adalah mengucapkan subhan rabbiyal azim ketika rukuk dan subhan rabbiyal a'la ketika sujud. Namun meskipun di dalam buku ini penulis hukumnya adalah sunnah, sebagian ulama itu berpendapat ucapkan tasbih ini hukumnya wajib 1 kali, ya. Jadi kalau yang disebutkan kan mengucapkannya 3 kali, ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, itu menurut sebagian ulama itu wajib baca 1 kali, ya. Adapun yang kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Jadi usahakan, ya, meskipun waktunya sedang mepet atau kita sedang memang terburu-buru oleh karena suatu hal, usahakan ketika rukuk dan sujud baca tasbih ini minimal sekali untuk dalam rangka khurujan minal khilaf, ya, keluar. Kemudian di antara sunnah yang lainnya yaitu adalah dan dalam rukuk dan sujud ini ada beberapa redaksi, di antaranya seperti tadi subhana rabbiyal azim, kemudian ketika sujud subhana rabbiyal a'la, kemudian ada juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, kemudian subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, ya. Ini bisa dipakai semuanya, ya. Jadi pas sholat ini pakai ini, pas sholat sunnah nanti pakai yang lain, jadi bisa ganti-ganti, ya, supaya seperti tadi hikmah yang sudah kita sebutkan. Kemudian di antara hal lain yang disunahkan adalah memperbanyak doa ketika sujud. Ini penting sekali para jemaah dirahmati Allah, ya. Jadi ketika kita sujud ini, kalau memang ada waktu yang bisa kita gunakan, mari kita manfaatkan, ya. Contohnya apa? Misalnya kita lagi sholat berjamaah, habis itu kita sudah selesai baca subhan rabbiyal a'la 3 kali, imamnya belum bangkit, belum pindah ke rukun selanjutnya, maka jangan diam saja, ya. Jadi sholat itu nggak ada yang diam, ya. Sholat itu nggak ada yang diam, sholat itu harus dimanfaatkan, ya. Kecuali mungkin ketika imamnya Al-Fatihah, ya kita dengarkan. Selain itu harus kita manfaatkan untuk membaca zikir atau berdoa, terlebih tatkala sujud, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu atau aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid, ya. Jadi waktu yang paling dekat bagi seorang hamba dekat dengan Allah itu adalah tatkala sujud, ya. Fa'akthiru fihi ad-du'a, maka perbanyaklah di dalamnya doa, faqaminun ayyustajaba lakum, karena doa tatkala sujud ini termasuk doa yang mustajab, ya. Dan mungkin ada yang bertanya, kapan dibaca doa waktu sujud ini? Dibaca setelah kita membaca zikir, ya. Jadi setelah subhana rabbiyal a'la 3 kali, kemudian ada waktu, ya, maka kita baca doa yang kita inginkan, mencakup kebaikan dunia akhirat, ya, doa-doa yang lain, apalagi kalau doanya itu doa yang ma'thur, ya. Maksudnya ma'thur itu ada contohnya dalam Al-Quran ataupun sunnah, makanya lebih afdal lagi. Tapi kalau mau berdoa dengan bahasa sendiri, dengan doa yang kita buat sendiri pun juga tidak apa-apa, ya. Kemudian di antara sunnah yang lainnya adalah membaca sholawat atas Nabi SAW tatkala tasyahud awal, ya. Ini hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya kita lagi tasyahud awal, kemudian selesai dari mengucapkan tasyahud, ya, jadi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian imamnya misalnya kita sholat berjamaah, imamnya belum bangkit, maka manfaatkan untuk membaca sholawat, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir, seperti itu. Kalau di tasyahud akhir, sholawat ini hukumnya rukun, ya, untuk hati-hatinya harus dibaca.
Kemudian di antara sunnah yang lainnya adalah doa setelah tasyahud. Nah, ini juga termasuk tempat mustajab. Ya, jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, di antara waktu mustajab itu adalah dubura kulis shalah. Ya. Sebagian ulama itu menafsirkan dubura kulis shalah di sini adalah sebelum salam. Ya. Jadi misalnya seperti kita setelah selesai membaca doa yang itu ya, isti'adzah dari 4 hal itu ya, fitnah kubur, fitnah dunia, kemudian azab neraka dan masih dajjal, fitnah dajjal. Kemudian misalnya imamnya belum salam, manfaatkan untuk berdoa ya. Di antara doa yang dianjurkan dibaca seperti misalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitu pula doa seperti Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu dan seterusnya. Kemudian juga di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, Allahumma ighfir Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta ya faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim ya. Ini juga termasuk doa-doa yang dianjurkan dibaca di akhir sebelum salam. Nah, kemudian di antara sunnah yang lain adalah zikir setelah sholat ya. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, atau dalam sebuah hadis disebutkan, karena Nabi SAW idzan sharafa min sholatihi istaghfara thalasan ya. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah beliau salam itu adalah istighfar 3 kali. Ini adalah perbuatan pertama yang beliau lakukan, bukan yang lain ya. Jadi ini termasuk sunnah. Hendaknya bagi kita apabila memiliki waktu luang ya, maka usahakan untuk berzikir meskipun hanya sebentar. Dan dalam masalah zikir ini para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itu ada beberapa zikir ya. Jadi bisa dipilih mana yang kira-kira cocok waktunya ya. Misalnya kita punya waktu longgar, maka bisa dibaca banyak dari zikir-zikir tersebut. Di antaranya kursi, kemudian juga muawwidzatain ya. Kemudian setelah sholat subuh disunahkan membaca Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Kemudian juga la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ma'ruf yang sering kita lakukan ya, seperti subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian ditambah la syarikalah sampai akhir. Kalau kita pelajari lebih lanjut, ini sekedar tambahan faedah, dalam redaksi zikir ini itu ada beberapa riwayat yang sahih insyaallah. Di antaranya seperti tadi, yaitu 33, kemudian tambah 100 yang tadi. Kemudian ada juga subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, dan la ilaha illallah 25 sama juga 100. Kemudian ada juga subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, 100 juga ya. Kemudian ada juga redaksi yang subhanallah 10, alhamdulillah 10, dan Allahu akbar 10. Dan yang terakhir sebatas yang saya ketahui, subhanallah 11, alhamdulillah 11, dan Allahu akbar 11 ya. Apa manfaatnya seperti ini? Sekarang bisa lebih mengamalkan. Kita pakai dalam keadaan kondisional ya. Misalnya kita lagi buru-buru ya, lagi kendaraannya akan berangkat atau 10 ya, atau kita lagi longgar waktu panjang ya, bisa kita pakai zikir yang 100 tadi, 33 kemudian 34 misalnya ya. Jadi ini manfaat mengapa seseorang perlu tahu berbagai macam zikir-zikir yang ada. Nah, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian sunnah-sunnah yang berkaitan dengan perbuatan ya, itu tadi adalah sunnah, di antara sunnah yang berkaitan dengan ucapan, sekarang yang berkaitan dengan perbuatan. Di antara sunnah sholat yang berkaitan dengan perbuatan, yang pertama adalah hendaknya seseorang itu sholat dengan sutroh ya. Sutrohnya adalah pembatas yang diletakkan di depan seseorang atau di depan tempat sujud seseorang tatkala sholat, yang mana minimal tingginya itu adalah
1 hasta ya, atau kurang lebih setengah meter, yaitu setinggi sandaran yang digunakan biasa orang Arab itu duduk di atas tunggangan mereka, ya, muakharatir rahl ya. Jadi hukum sutroh menurut jumhur ulama adalah sunnah ya, dan usahakan meskipun hukumnya sunnah, seseorang berusaha untuk sholat dengan sutroh ya. Dan sutroh ini bisa bermacam-macam ya, bisa berupa kain ya, bisa berupa tombak ya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah menancapkan tombak atau tongkatnya digunakan untuk sutroh ya. Bisa juga misalnya orang yang sedang duduk ya, dan yang lain sebagainya. Nah, kaitan dengan sutroh ini yaitu tentang ada sebuah poin penting, yaitu larangan seseorang melewati depan orang yang sedang sholat ya. Jadi apabila kita mendapati ada saudara kita yang sedang sholat, kemudian kita ingin ada hajat untuk jalan melewati depannya ya, maka usahakan cari jalan lain dulu ya, usahakan cari jalan lain dulu, jangan sampai kita melewati depan orang sholat ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya orang yang melewati depan orang sholat ini mengetahui apa yang akan menimpa dirinya, maksudnya dari hukuman atau konsekuensinya, niscaya dia berdiri 40, di sini tidak disebutkan 40 apa, apakah 40 jam, 40 hari atau 40 tahun, di sini tidak disebutkan ya. Niscaya dia berdiri 40 itu lebih baik dibandingkan dia berjalan melewati depannya orang sholat ya. Terutama ini kalau memang urusannya bukan suatu hal yang darurat ya, alias masih bisa menunggu, bukan suatu hal yang mencapai derajat darurat sekali ya. Tapi kalau darurat ya sudah, ad-darurat tubihu al-mahzurat ya. Kedaruratan membolehkan suatu hal yang dilarang. Dan di sini ini ada sebagian kaum muslimin yang terkadang masih salah kaprah ya dalam memahami larangan melewati depannya orang sholat ya. Jadi yang dimaksud larangan melewati depan orang yang sedang sholat itu adalah melewati jarak ya, tempat sujudnya ya. Jadi kurang lebih itu kan orang kalau sujud itu sekitar 3 hasta lah ya, kurang lebih sekitar 1,5 meter. Nah, itu yang nggak boleh dilewatin itunya, maksudnya daerah sekitar itu ya, bukan yang setelahnya. Jadi misalnya ada orang dia sholat kebetulan tidak pakai sutroh, tapi jaraknya jauh gitu. Jadi antara jalan yang kita lewati dengan orang tersebut misalnya 5 meter, ini nggak apa-apa kita lewat depannya ya. Jadi yang dilarang dalam hadis ini itu kalau kita melewati depannya sejarak tempat sujud dia. Nah, adapun kalau sudah lebih jauh dari tempat sujud dia, maka ini tidak apa-apa ya, seperti itu. Ini masih sebagian saudara kita masih belum paham ya. Jadi ada orang sholat jauh dari sutroh, dia takut lewat depannya. Ini tidak ya. Ini tidak apa-apa, yang penting kita tidak lewat depannya pas. Kemudian di antara poin yang berkaitan dengan sutroh ini pula yaitu sebuah hadis berbunyi yaqta'us sholata al-mar'atu wal himaru wal kalbu ya. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ada beberapa hal yang dapat memutus sholat ya. Di antaranya adalah wanita, maksudnya wanita yang sudah baligh ya. Kemudian yang kedua adalah himar, dan yang ketiga adalah anjing ya. Dalam riwayat lain al-kalbul aswad ya, karena al-kalbul aswad adalah syaitan. Nah, dalam memahami hadis ini sebagian ulama di antaranya mazhab Hanabilah memang memahami sholatnya benar-benar batal ya. Jadi usahakan ya, terlebih bagi mungkin para saudari, para wanita itu ketika ada orang sholat usahakan jangan lewat depannya, terutama tadi ya, yang dimaksud depan ini bukan depan secara mutlak, tapi depan tempat sujudnya, ini yang nggak boleh ya. Jadi kenapa? Karena sebagian ulama ada yang berpendapat seperti ini, untuk hati-hatinya jangan ya. Meskipun jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat maksud dari hadis ini bukan membatalkan sholat ya, yaitu maksudnya adalah mengurangi pahalanya ya. Jadi maksudnya yaqta'us sholah, maksudnya yaqta'us sholata al-kamilata ya. Jadi memutus sholat yang sempurna, bukan sholatnya batal. Ini adalah pendapat jumhur ulama, dan untuk hati-hatinya dihindari ya, terutama bagi saudari-saudari kita para wanita. Nah,
Kemudian di antara poin yang berkaitan dengan sutrah ini pula, dan ini meskipun mungkin hanya di tempat khusus ya, tapi tidak apa-apa. Siapa tahu suatu saat kita bisa dimudahkan untuk ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ya. Amin. Sebagian ulama itu mengecualikan larangan dari melewati orang yang sholat ini apabila seorang sedang sholat di dua masjid ini, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ya. Kenapa? Karena terutama ketika ini ya, ketika ramai ya, zahmah, ketika sangat ramai, dan itu biasanya terjadi misalnya kayak pas sholat Jumat ya, atau sholat taraweh, atau ya ketika ramai seperti itu ya. Maka sebagian ulama itu memberikan rukhsah ya, khusus di dua masjid ini ya. Kalau ada yang bertanya kenapa kok dua masjid ini, karena dua masjid ini itu punya kekhususan yang tidak ada di masjid-masjid lain ya. Ini pembahasannya cukup panjang, tidak bisa dijelaskan di tempat ini. Tapi kalau untuk hadiahnya memang usahakan, pokoknya intinya usahakan kita jangan melewati depannya orang sholat kecuali benar-benar hajat atau darurat. Wallahu a'lam. Kemudian di antara poin yang lain, ini berkaitan dengan wanita juga, yang membatalkan itu adalah apabila menurut mazhab yang mengatakan membatalkan ya, itu apabila seorang wanita lewat ya, seorang wanita lewat di depannya orang sholat. Tapi kalau si wanita tersebut itu hanya diam ya, atau misalnya tidur di depannya orang sholat, tidak bergerak, tidak lewat dan sebagainya, ini tidak apa-apa ya. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah cerita saat Rasulullah SAW sedang sholat malam ya. Di situ disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tatkala sholat malam itu Aisyah tidur di depan beliau ya. Ketika beliau mau sujud, itu dalam hadis disebutkan ghamazani. Ghamaza itu kayak disenggol atau gimana, dikasih isyarat lah, mau sujud gitu loh ya. Nah, nanti kakinya Aisyah diminggir seperti itu, kemudian beliau sujud. Setelah beliau berdiri lagi, kaki Aisyah melintang di depan beliau ya. Ini tidak membatalkan karena tidak melewati ya, ini di depannya. Dan dari hadis ini pula kita dapat simpulkan sebuah akhlak ya, bahwasanya keadaan kehidupan para sahabiat, bahkan rumah tangga Nabi kita ya, orang paling mulia Rasulullah SAW itu kehidupan duniawinya sangat memprihatinkan ya. Jadi kamarnya saja untuk sholat aja nggak cukup gitu loh. Maksudnya ada orang tidur dan ada orang sholat itu harus saling harus saling kerjasama gitu ya. Ketika mau sujud kakinya harus ditekuk dulu ya. Nanti pas sudah berdiri rentangkan lagi misalnya. Ini menunjukkan betapa mereka sangat zuhud terhadap permasalahan duniawi ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berkaitan dengan sutrah ini pula, yaitu adalah ini khusus untuk imam dan sholat sendiri ya. Jadi sutrah yang dianggap itu apabila seseorang sedang sholat sendirian, munfarid, atau dia menjadi imam dalam sholat berjamaah. Adapun seorang makmum, dalam sebuah hadis disebutkan sutratul makmum, sutratul imam ya. Jadi sutrahnya makmum itu adalah sutrahnya imam. Jadi kalau ada orang yang melewati depannya orang sholat berjamaah, maka ini tidak apa-apa ya. Tidak termasuk ke dalam larangan hadis dilarang melewati depan orang yang sedang sholat, karena sutrahnya mereka itu sudah terwakilkan dengan sutrahnya si imam ya, seperti itu. Dan hadisnya ada ya. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika itu beliau melewati para jamaah yang sedang sholat, dan tatkala itu beliau masih kecil ya, itu beliau lewat depannya para makmum, ini tidak apa-apa. Nah, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara sunnah yang lain adalah mengangkat tangan ya, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, kemudian ketika mau rukuk, dan tatkala bangkit dari rukuk, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Ini juga termasuk sunnah ya. Kalau ada seorang yang lupa mengangkat tangan, maka sholatnya tidak batal. Kemudian di antara sunnah yang lainnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ya.
Dan tata cara meletakkan tangan kanan ini ada 3 redaksi ya. Yang pertama yaitu meletakkan di atas pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangannya ini di tengah. Jadi telapak tangan kanan itu antara di punggung telapak tangan kiri dan di lengan ya. Jadi seperti ini ya, di tengah seperti ini. Yang kedua yaitu adalah memegang lengan ya, dan yang ketiga adalah memegang siku ya. Itu adalah beberapa redaksi yang ada tentang tata cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan hukumnya sunnah. Kemudian di antara sunnah yang lain adalah melihat ke tempat sujud ya. Jadi sholat ini seluruh keadaannya itu disunahkan kita melihat ke tempat sujud, kecuali satu keadaan saja. Apa itu? Ketika tasyahud ya. Hanya ketika tasyahud kita disunahkan untuk melihat jari telunjuk kita. Adapun selain itu, maka kita disunahkan untuk melihat ke tempat sujud ya. Di antara hikmahnya juga ini bisa lebih menjadikan khusyuk. Nah, kemudian di antara sunnah yang lainnya adalah meluruskan punggung ya ketika rukuk. Jadi kalau dalam sebuah hadis itu disebutkan seandainya air itu atau bejana atau mangkok yang berisi air ditaruh di punggungnya Rasulullah SAW ketika beliau rukuk, itu nggak bakal tumpah. Saking lurusnya beliau ya. Jadi ketika rukuk beliau tidak terlalu mendangak, tidak terlalu ke atas dan tidak terlalu ke bawah. Jadi rata seperti itu ya. Kemudian juga tangan direnggangkan, diletakkan di lutut, kemudian siku dilebarkan seperti itu ya. Dan sekali lagi ini sunnah bagi laki-laki dan wanita ya. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan khusus untuk wanita itu tidak disunahkan untuk merenggangkan, karena wanita itu dituntut untuk as-sitr atau tertutup. Tapi yang insya Allah lebih tepat, hal ini sunnah ya, sunnah bagi siapapun, laki-laki maupun perempuan ya. Dan alasan seorang wanita dituntut untuk tertutup atau as-sitr ini terbantahkan dengan keadaan tatkala seorang wanita sholat sendirian ya. Jadi kalau Anda wahai para orang-orang atau ulama yang mengatakan bahwasanya ini tidak disunahkan bagi seorang wanita merenggangkan tangan, termasuk juga saat sujud nanti dijelaskan, dalam rangka agar wanita itu lebih tertutup ya. Lalu bagaimana kalau dia lagi sholat sendirian ya? Namanya sholat sendirian kan tidak ada siapa-siapa gitu ya. Jadi insya Allah yang lebih tepat ini sunnah bagi siapapun. Dan juga berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sedang sholat. Di situ beliau nggak bilang illan nisa ya, kecuali wanita ada kekhususan, tidak. Beliau di situ bilang umum, seluruh umatnya, dan kaidah mengatakan takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan ketika sedang dibutuhkan. Kemudian ya kita baca secara cepat mungkin ya. Di antara sunnah yang lain adalah ini mungkin satu kali lagi ya, insya Allah dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Di antara sunnah yang disunahkan adalah hendaknya turun ketika sujud ya, itu tidak seperti turunnya unta. Nah, ini merupakan penjelasan yang sangat menarik sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah dan hadisnya Hasan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Apabila kalian sedang sujud, maka janganlah dia itu turun untuk sujud itu seperti turunnya unta. Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi, dan hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum dua lututnya. Hadis ini para kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, para ulama banyak berbicara tentang hadis ini ya. Sebagian mereka mengatakan maksud dari meletakkan, hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya itu adalah lutut dulu baru tangan ya. Kenapa? Karena tangannya unta itu terletak di lutut ya. Jadi kalau kita lihat ya, unta itu ketika mau menderum ya, bisa dilihat di
video YouTube dan sebagainya, coba dilihat, itu dia biasanya apa? Yang turun adalah depannya dulu, ya. Jadi yang depan dulu turun baru belakang, bisa dilihat, ya. Sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Jadi yang benar apa? Kita itu pas sholat turunnya lutut dulu baru tangan. Karena kalau kita lihat onta itu depannya dulu yang turun baru belakang, ya. Sebagian ulama yang lain menafsirkan bukan, kita harus nafsirkan hadis ini sesuai lafadznya. Lafadznya bilang hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum dua lututnya, ya. Berarti sunnahnya apa? Letakkan tangan dulu, ya, sebelum lutut. Dan di sana ada sebuah pendapat yang cukup bagus, ya. Di antaranya ini adalah pendapat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala dan sebagian ulama yang lain, kalau nggak salah Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah. Beliau mengatakan dalam masalah ini mau dia meletakkan lututnya dulu atau tangannya dulu itu terserah. Yang penting apa? Yang penting tidak seperti onta, ya. Onta itu gimana kalau pas menderum? Onta itu pas menderum itu kayak jatuh seperti itu, ya. Jadi bisa kita lihat ya di YouTube dan sebagainya, ketika onta itu mau menderum itu kayak apa ya? Jadi kaki depannya itu seperti bruk seperti itu, menjatuhkan diri seperti itu, ya, bisa dilihat. Nah, yang dilarang dalam hadis ini adalah kita nggak boleh seperti itu, ya. Jadi ketika i'tidal mau sujud itu jangan jatuh seperti jatuhnya onta, menderumnya onta. Tapi apa? Pelan-pelan, ya. Jadi bukan, kalau kita lihat ya, mungkin sebagian orang atau anak-anak kecil itu ya, ketika sholat kadang seperti itu, langsung bruk, langsung sujud. Nah, ini yang dilarang. Jadi mau lututnya dulu atau tangannya dulu, ini tidak apa-apa. Yang penting tidak buru-buru dan jatuh seperti jatuhnya unta saat menderum. Wallahu a'lam. Mungkin insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sebenarnya kita ingin ini ya, baca secara cepat gitu ya. Namun kalau hal-hal seperti ini dilewatkan itu sayang sekali ya, karena sebagian kita ya, atau sebagian kecil dari kita ada yang belum tahu permasalahan rinci-rinci seperti ini ya. Jadi meskipun temanya adalah fikih wanita, tapi ini juga faedah-faedah seperti ini sangat penting bagi kita yang belum mengetahuinya. Wallahu a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.